Perkenalkan, nama aku Jasur Kesari Johan dan aku kelas 8 dan bersekolah di Sekolah dan Harapan Lubuk Linggau. Jadi tujuan aku untuk membuat video kali ini untuk memberitahu kalian dampak-dampak baik kegiatan kardiovaskular bagi aliran darah. Dan aku juga mau mendorong inisiatif kalian dalam berolahraga secara konsisten, khususnya untuk kegiatan kardiovaskular. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian apa itu sistem peredaran darah. Nah, jadi sistem peredaran darah adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh, membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, membawa zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, dan kita ini memiliki sel darah putih. Sel darah putih ini berfungsi untuk melindungi kita dari infeksi. Nah, untuk sistem peredaran ini ada 3 komponen penting yang diperlukan, yaitu ada jantung, ada darah, dan ada pembuluh darah. Nah, ini jantung. Jantung ini fungsinya untuk memompa darah. Kalau ini darah. Darah ini fungsinya untuk membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini sebagai jalur untuk darah supaya darah bisa mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk pembuluh darah itu terbagi menjadi 3 bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada kapiler yang berfungsi sebagai pertukaran O2 dan CO2. Lalu arteri sebagai pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dan vena sebagai pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, selanjutnya aku mau jelasin cara kerja sistem peredaran darah manusia ya. Jadi, kita bisa mulai dari atrium kanan, lalu melewati katup tricuspidalis, lalu melewati ventrikel kanan, dan dipompa, dan darah akan masuk ke pembuluh darah arteri pulmonalis, lalu masuk ke paru-paru dan melewati vena pulmonalis, sampai akhirnya masuk ke atrium kiri. Dan dari atrium kiri akan melewati katup bicuspidalis dan masuk ke ventrikel kiri, lalu dipompa dan masuk melalui aorta, arteri, dan disebarkan di seluruh tubuh. Lalu masuk lagi ke kapiler dan melakukan pertukaran O2 dan CO2. Setelah itu masuk ke vena cava dan masuk lagi ke atrium kanan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian aktivitas kardiovaskular aku selama 7 hari. Nah, yang pertama jalan santai. Jalan santai ini bisa mempengaruhi kesehatan jantung melalui aliran darah yang lancar melalui gerakan kaki. Karena otot kaki pasti akan aktif bergerak sehingga memicu kecepatan kerja jantung yang akan bertambah lebih cepat dan lancar. Dan menstabilkan tekanan darah melalui tubuh yang memberi sinyal kepada pembuluh darah sehingga pembuluh darah melebar dan menjadi lebih elastis, maka akan mempermudah darah untuk mengalir. Serta bisa mengurangi risiko-risiko penyakit yang bisa menyerang jantung. Jogging bisa mempengaruhi secara aliran darah jantung yang mau dipancarkan ke seluruh tubuh karena jogging adalah gerakan kaki dan tangan yang mengayun secara sedikit lebih cepat dibandingkan jalan. Saat jogging, pastinya kita ada saatnya untuk terengah-engah dan membutuhkan lebih banyak oksigen, sehingga darah akan lebih cepat mengantarkannya. Dan jogging ini juga bisa mempermudah pekerjaan jantung, karena saat jogging kita akan terengah-engah dan jantung akan memompa lebih cepat dan mempermudah pekerjaan jantung. Jantung juga akan tercegah dari penyakit jantung karena peredaran darah yang lebih lancar dan menghancurkan kadar kolesterol yang jahat. Gerakan yang ketiga adalah plank kaki mendaki. Plank kaki mendaki ini bisa meningkatkan kesehatan jantung
Karena saat pejalan kaki mendaki, jantung akan bekerja lebih keras dan sirkulasi darah akan semakin lancar sehingga bisa untuk meningkatkan kesehatan jantung. Gerakan yang keempat adalah jumping jack. Jumping jack dapat menyehatkan jantung melalui jantung yang berdetak lebih kencang sehingga akan memompa darah lebih cepat dan lebih lancar. Nah, dari hal inilah jantung akan terjaga dari risiko penyakit-penyakit jantung dengan cara meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat, serta memperlancar sirkulasi darah melalui pembentukan darah baru dan membantu distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Squat dapat membantu jantung dalam mendorong pembuatan zat tertentu yang mengatur fungsi tubuh, hormon, organ tubuh, dan otot, sehingga dapat melancarkan aliran darah dan menghindari penyumbatan pada darah. Begitu saja kegiatan kardiovaskular saya selama 1 minggu. Saya merasakan perubahan yang terjadi dalam tubuh. Misalnya, saat melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya saya merasa lelah, sekarang sudah tidak seberat itu untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan saya merasa tubuh saya segar dan sedikit merasa lebih bugar. Selain itu, saya juga merasa memiliki perasaan yang lebih bersemangat dan mempunyai suasana hati yang lebih teratur setelah seminggu ini. Selain itu, aku membuat komitmen yang ingin saya lakukan adalah meluangkan kurang lebih 2-3 hari untuk melakukan olahraga berupa kardiovaskular secara pribadi. Menurut aku nggak mau yang ngelakuin terlalu berat. Namun, aku mau rutin dan menjadikan ini sebagai kebiasaan yang baik dalam kehidupan saya. Sekian begitu saja, bye-bye.